Seiring dengan beragamnya kelompok generasi di Indonesia khususnya milenial, Gen Z dan juga Gen Alpha ini ternyata saling menyalip dalam hal penghasilan di dunia kerja. Kita telah terhubung dengan Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikur Rahman. Selamat siang, Pak Rizal. Selamat siang. Pak Rizal, apa kabar Pak Rizal? Baik, alhamdulillah. Oke, baik. Pak Rizal, nih kalau kita lihat dari kelompok generasi milenial, ada Gen Z dan juga Alpha, ini sebenarnya mana sih generasi yang rentan masuk dalam kategori miskin begitu? Dan juga mana generasi yang punya potensi justru untuk tetap berada di kelas menengah? Ya, memang harapannya kan tadinya Gen Z itu sangat adaptif ya terhadap perubahan, kemudian diikuti oleh kecepatan adaptif ini juga oleh Gen Alpha gitu ya. Tapi ternyata data menunjukkan begitu ya, terjadi mismatch begitu ya antara Gen Z maupun Gen Alpha ini terhadap lapangan kerja kan. Dan ini juga pernah disampaikan oleh beberapa perusahaan begitu ya berkaitan dengan ini. Nah, tapi yang paling pasti adalah kalau melihat kompetensi ya dengan kebutuhan perusahaan ini yang mestinya segera di adjustment dan diperbaiki ya supaya antara kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi dari Gen Z maupun Gen Alpha ini juga bisa relate gitu, bahkan bisa suitable lah gitu ya terhadap kebutuhan dari pasar kerja ini, gitu Mbak. Oke, Pak Rizal, kalau waktu itu BPS pernah menyatakan bahwa kelas menengah ini bisa berpotensi miskin begitu. Ini kira-kira generasi mana yang kira-kira paling mudah terdampak? Ya kalau dilihat dari data BPS yang sampaikan saat ini kan itu memperlihatkan Gen Z dan Gen Alpha kan gitu ya. Oke. Tapi yang lebih yang rentan sekali itu adalah Gen Alpha gitu ya. Dan ini tentu kan harus kita cermati begitu. Mengapa demikian gitu? Apakah karena struktur kondisi memang seperti itu, atau memang karena kesiapan dan juga adaptasi mereka gitu ya terhadap perubahan-perubahan di pasar kerja gitu. Nah, sehingga adaptasi ini ternyata harapan kita ekspektasinya tinggi ya terhadap adaptasi Gen Z, apalagi berbasis IT. Tapi ternyata pasar kerja juga tidak tidak relate dan juga tidak cepat gitu ya terhadap dinamisasi, tidak hanya dari sisi inovasi dan teknologi IT misalnya, dan Gen Alpha ini juga justru mereka ingin cepat, tapi rasanya ternyata pasar kerja juga tidak sesuai dengan apa yang mereka estimasi sebelumnya gitu. Oke, kalau Anda tadi menyebut yang paling rentan kira-kira kelompok Gen Z dan juga Gen Alpha, tapi kalau kita lihat kan saat ini Gen Z ini telah memasuki usia produktif bekerja, Pak Rizal, di mana memang pesaingnya ini kalau kita lihat generasi milenial begitu. Nah, dari data BPS ini apakah memungkinkan jika generasi milenial ini turun kelas? Nah, misal dari kelas menengah ke kelompok menuju kelas menengah begitu. Ya, kalau dilihat dari sisi kelompok gitu ya, kelompok mana yang saat ini masuk ke kelas menengah kan gitu ya, milenial dan Gen Z ya, meskipun kalau Gen Alpha kan sedang preparing gitu ya. Nah, tapi justru yang ingin kita cermati adalah justru generasi milenial itu jauh lebih lebih tahan banting lah tanda kutip gitu ya, lebih struggle dibanding dengan Gen Z, apalagi dengan Gen A gitu. Nah, karena masalahnya begini, dinamika pasar kerjanya saat ini masih masih membutuhkan gitu ya, dan masih banyak kebutuhan kompetensi dari Gen milenial dan juga Gen Z.
Nah, Gen Z ini kan memang sudah masuk ya, masuk ke pasar kerja, bahkan mereka sudah mulai punya aset ya, kemudian juga punya pendapatan yang relatif lebih apa namanya lebih berkembang begitu. Tapi ternyata rentan terhadap perubahan apa namanya kondisi dinamika ekonomi kan begitu ya. Kan perubahan ini karena dinamika ekonomi ataupun karena dinamika policy kan gitu ya. Baik itu global maupun lokal, baik global maupun nasional gitu. Dan artinya apa? Artinya bahwa selama ini apa namanya kondisi dari data yang tadi ditemukan ya, bahwa ternyata banyak kelas menengah yang justru jadi turun ke apa namanya ke level miskin begitu ya, atau rentan gitu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tenaga kerja yang diciptakan itu adalah tenaga kerja yang oleh perusahaan-perusahaan informal gitu ya, yang notabene income-nya relatif lebih kecil dibanding dengan perusahaan-perusahaan atau industri yang formal gitu, atau sektor formal. Dan sektor formal kan pasti tentu saja membutuhkan atau berbeda dengan sektor informal. Oke, nah dengan kondisi perekonomian negara ini yang mungkin bisa berpengaruh terhadap kondisi kelompok-kelompok menengah, kelas menengah ini, kemudian kalau kita punya cita-cita menuju Indonesia Emas 2045, kira-kira apa yang harus dimiliki oleh para pencari kerja begitu dalam dinamika pencari kerja ini, dalam hal mencari penghasilan begitu? Ya, yang pasti memang lagi-lagi ya, kan sekarang lapangan kerjanya terbatas gitu. Mayoritas perusahaan-perusahaan yang notabene padat karya, yang investasi besar juga sekarang justru malah mengalami tantangan yang besar ya, berat gitu. Dan lagi-lagi ya, apa namanya tenaga kerja yang dari Gen Z ini ataupun Gen A gitu, Gen Alpha ini, nah tentu kan harus relate dengan pasar kerjanya kan gitu. Nah pasar kerja yang ada ya dalam struktur tenaga kerja saat ini artinya apa? Kalau melihat situasi seperti ini, artinya yang selama ini ternyata justru yang paling rentan itu bukan rumah tangga apa namanya pendapatan tinggi gitu ya, tapi justru pendapatan menengah atau kelas menengah, dan itu adalah yang paling rentan, dan itu terbukti begitu. Artinya apa? Artinya kalau kerentanan ini menunjukkan bahwa apalagi meskipun dia bekerja, tetapi income-nya relatif kecil gitu ya, itu kan menunjukkan apa? Mayoritas sektor-sektor yang dibentuk di pasar kerja ini ada sektor-sektor yang memang untuk menghasilkan income itu rendah, dan investasinya kemungkinan bukan investasi yang besar. Gitu. Baik. Tentu perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah untuk kelompok kelas menengah begitu ya, karena kelompok kelas menengah dipercaya ini menjadi salah satu penggerak ekonomi bangsa juga. Terima kasih banyak atas informasi dan juga insight-nya Pak Rizal Taufikur Rahman. Selamat siang, selamat kembali beraktivitas. Selamat siang.